يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يؤتي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين رحمكم الله، ikhwani fiddin rahimakumullah. Segala puja dan puji hanya teruntuk bagi Allah Subhanahu wa taala semata. Dialah Allah yang menciptakan sekaligus memelihara dan menjaga kita sekalian. Dialah Allah yang maha kasih sayang. Begitu banyak limpahan karunia, nikmat, anugerah yang diberikannya kepada kita sekalian. Begitu banyak curahan rahmat, hidayah yang diberikannya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan semua nikmat-nikmat Allah mampu kita menjaganya, menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, hamba-hamba yang istiqamah dalam keimanan dan ketakwaan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencintai dan meridai kita semua. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah nikmat sebagai orang Islam. Nikmat Islam yang diberikannya kepada kita sekalian melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah kita semua akan dikumpulkan bersama orang yang sangat kita cintai, yaitu Sayyidul Anbiya wal Mursalin Al-Mustafa Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah bersama-sama, tidak bosan-bosannya sebagai kewajiban kita untuk senantiasa mengirimkan salawat dan salam sebagai takzim dan ihtiram kita kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adalah Jumat yang terakhir bagi kita di tahun Hijriah 1445. Insya Allah esok sore ketika menjelang maghrib kita sudah masuk di tahun baru Muharram. Maka saudara-saudaraku sekalian, sebagaimana hakikat daripada hijrah itu sendiri, permulaan Nabi hijrah dari Madinah, dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan dan membawa risalah agama ini. Maka demikian pula halnya kepada kita sekalian, yang alhamdulillah kita sudah menerima agama ini dengan instan, tanpa perlu pengorbanan yang besar, sebagaimana baginda Rasulullah SAW dan para sahabat ajma'in, yang mana mereka dikejar-kejar, diintimidasi, terusik dan sebagainya untuk beribadah saja susahnya minta ampun. Untuk melapaskan kalimat thayyibah la ilaha illallah itu sulit, bisa-bisa nyawa sebagai taruhannya. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita sudah menerima agama ini, Islam ini dengan lengkap, tanpa pengorbanan darah. Maka mudah-mudahan hakikat daripada hijrah sehingga adanya permulaan tahun Hijriah ini
bisa kita dapatkan bersama. Sebagaimana Rasulullah menjelaskan dalam hadis-hadis sahihnya, al-muhajiru, orang yang mendapatkan betul-betul hijrah yang sempurna, man hajara nahallahu anhu, dia hijrah dari semua perkara-perkara maksiat dan keburukan. Dia hijrah dari semua dosa-dosa. Dia kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah hakikat daripada hijrah yang sebenarnya. Hakikat tahun baru hijrah adalah membaguskan semua kekurangan-kekurangan kita, meninggalkan semua keburukan-keburukan yang kita lakukan, kemudian mengistiqamahkan dan meningkatkan semua amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu inti daripada tahun baru. Sehingga sebelum berpindah tahun, kita siapkan sedikit waktu untuk merenung, untuk berpikir, untuk bermuhasabah kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, begitu banyak kekurangan saya, begitu banyak aib saya, begitu banyak keburukan dan dosa yang saya lakukan. Saya berazam ya Allah akan kembali kepada Engkau, dan saya berazam tahun ini akan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Inilah manusia yang sempurna. Tentunya di tahun baru ini perbekalan kita nantinya, persiapan baik untuk dunia terlebih lagi di akhirat, harus sempurna dan banyak, karena perjalanan kita masih panjang, butuh bekal. Perjalanan kita tidak sampai di sini saja di dunia. Fase pertama kita akan melalui yang namanya nazah, sakratul maut, perpindahan dari alam dunia ke alam kubur. Setelah itu dibangkitkan dari alam barzah ke mahsyar, dan masih panjang prosesnya, butuh perbekalan yang begitu banyak. Sebagaimana perjalanan-perjalanan kita di dunia, ketika kita menjalankan musafir, harus membawa persiapan yang lengkap. Jangan sampai kurang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligan. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, buat sebanyak-banyaknya amal saleh. Karena hanya dengan takwa itu bekal yang sempurna. Untuk apa itu bekal? Ligat, persiapan untuk besok. Ahli tafsir mengatakan apa itu besok? Besok itu adalah kubur, besok itu adalah mahsyar, besok itu adalah siratal mustaqim, besok itu adalah mizan, besok itu adalah hisab. Masih panjang perjalanan yang akan kita lalui. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengistiqamahkan kita dalam ketakwaan, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil karim wa nafa'ani bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim.